Hello everyone. Today today topic is about totem again, but this time is about how to equip it. Topik hari ini tentang totem sekali lagi. Tapi ini tentang gimana cara makainya. Lihat, beda-beda. This is for warrior with shield. We are focusing to block enemy attack with this totem. Ini untuk tipe warrior yang nangkis ya. Harus pakai tameng. Fokusnya adalah nangkis serangan musuh. For English listener, please just read the totem, okay? I will explain in Indonesian. Ini totem basic. Paling utama kita harus punya totem ini untuk nangkis, meningkatkan persentase nangkisnya. Ini totem normal, jadi gampang. Gue yakin kalian semua pasti punya. Lalu didukung dengan tactical totem. Kenapa tactical totem? Kalau kalian nggak punya ya coba kalian sesuaikan yang gimana sih totem yang ada hubungannya sama nangkis juga gitu ya. Bisa juga dengan counter attack totem karena tadi pakai totem yang ini kita nangkisnya lebih sering lalu kita counter attack. Kalau ini tujuannya kita pakai adalah cooldown skill kita berkurang, jadi kali-kali kita bisa stun musuh dengan skill, lebih sering di stunnya. Dikombinasikan dengan Mark of Death Totem di bagian Survival Totem. Ini untuk damage-nya kalau kita critical. Berhubung gue nggak punya banyak totem yang ada hubungannya dengan battle di bagian survival, jadi gue pakai ini. Dan ini juga berhubungan dengan nangkis tadi ya. Kalau nangkis damage-nya meningkat selama beberapa lama. Lalu ini judulnya warrior, butuh lebih alot ya, kita nge-heal. Pakai ini bisa tambah banyak healnya. Megang obor aja regennya meningkat. Saat kita megang obor terus pakai bandage atau makan, healnya meningkat. Atau pakai light purification juga meningkat. Oke, itu salah satu warrior. Lalu ini gue pengen nunjukin bug. This is bug. We cannot use double mark of the totem like this. Let's check. Ayo kita lihat kenapa gue bilang bug. Let's enter the game. Critical damage 200% plus 21. Critical damage-nya cuma 200 plus 21%. That's mean only one totem effect applied. Jadi artinya cuma 21% dari satu totem. Bukan dua totem ya. Dua totem ini nggak bisa. Ini cuma nunjukin bug. Kita delete karakter ini. Lalu ini adalah warrior yang this is the type of warrior that stay longer. We are focusing on critical. Sorry, not stay longer, but this the type of warrior who focus on damage, especially two-handed sword, two-handed blunt weapon, etc. Jadi ini untuk warrior yang pakai senjata dua tangan ya. Contohnya pedang dua tangan, kapak dua tangan. Kenapa build-nya kayak gini?
karena kita nggak butuh tameng, jadi kita fokus ngasih damage. We are focusing on damage the enemy using normal attack, bleeding, musuhnya berdarah-darah, pakai serangan biasa aja bisa. Lalu karena dia berdarah dan kena stun juga mungkin dari warrior, we are using this totem because warrior can stun the enemy, and we already use totem to make the enemy bleeding, so we increase the critical damage, critical chance. Dengan ini critical chance-nya meningkat ya. Karena critical chance-nya meningkat, kita tingkatkan damage critical-nya. We increase the critical damage using this totem in survival totem. And this one, because we don't using shield for two-handed weapon user, we still can block and parry or evasion with our weapon or just evade the attack. Ini sekalipun kita nggak punya tameng, kita tetap bisa nangkis pakai senjata dan bisa menghindar. Jadi efeknya tetap akan nambah damage-nya. Lalu Frost Totem. For Magic Totem, I don't suggest anything. You can choose between Light Totem, Frost Totem, Magic Enhancement Totem, or Poison Totem. This is the build for single hit warrior. Oh ya, tadi yang barusan gue belum terjemahin. Jadi untuk bagian Magic Totem kalian bebas ya, boleh pilih. Bisa Frost Totem untuk temperatur, bisa Poison Totem untuk racun dan penyakit, bisa juga Light untuk nge-heal dan regen, atau Magic Enhancement. For single hit warrior, we are focusing on first attack that killed the enemy instantly. So we using Forstall Totem. Ini fokus untuk satu kali pukul mati musuhnya. Kita pakai Forstall Totem, jadi saat darahnya penuh, masih penuh kita pukul sakit damage-nya. Karena masih penuh, kemungkinan besar juga kita nggak kelihatan. Kalau kita nggak kelihatan lagi di dalam rumput, udah pasti musuhnya darahnya masih penuh umumnya. Kita langsung pukul, damage-nya makin gede lagi pakai ini. Ini kalau kita gagal, if we fail to single hit the enemy, we still can increase our damage using Retaliation Totem. And to support the single hit kill, one hit kill, we are using Mark of the Totem. Jadi supaya kemungkinan one hit kill-nya meningkat, kita gedein damage critical-nya pakai ini. That's for warrior totem, and how you build it, it's depend on your collection of totem. This is mine. I don't have many attack totem in survival. This is my battle totem. And this is my magic totem.
Okay, good luck to build your warrior, guys. Next content is about building wizard totem. Thank you.